Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, kembali kita lanjutkan taklim kita yang tadinya tertunda, bukan tertunda ya, karena ada kita tadi melaksanakan sholat, maka kita melanjutkan kembali setelah sholat ini. Sinyal kurang kayaknya nih, gangguan sinyal, rekan-rekan sekalian. Baik, rekan-rekan, kita akan melanjutkan mengenai yang kita bacakan tadi, riwayat Nabi dakwah kepada Umar bin Khattab ya. Menurut riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia dari Aslam, ia berkata, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berkata kepada kami, maukah kalian aku beritahu tentang bagaimana awal mula aku masuk Islam? Ya, sahut kami. Lalu Umar berkata, dulu aku adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku datang kepada beliau di sebuah rumah di Bukit Sopa. Aku pun duduk di hadapannya. Lalu beliau memegang bagian depan kerah baju gamisku. Kemudian berkata, masuklah kamu ke dalam Islam. Hai Ibnul Khattab, ya Allah, berilah ia petunjuk, lanjut Umar. Aku pun mengucapkan, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Jadi Umar bin Khattab, rekan sekalian, menceritakan tentang uh, beliau masuk Islam ya kepada para sahabat yang lainnya. Ini diceritakan dalam kitab Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim. Maka bertakbirlah kaum muslimin dengan masuk Islamnya Umar dan dapat didengar dari jalan-jalan di kota Mekah. Diriwayatkan pula beserta sanadnya dari Bazar bin dengan rangkaian kalimat yang lain sebagaimana yang akan disebutkan di bagian selanjutnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini cerita dakwah Nabi SAW kepada Utsman bin Affan. Al-Mada ini meriwayatkan beserta sanadnya dari Amir bin Utsman, ia berkata, Utsman berkata, suatu ketika aku berkunjung ke rumah bibiku dari pihak ibu, yakni Arwah binti Abdul Muthalib untuk menjenguknya. Lalu masuklah Rasulullah SAW. Aku pun memandangnya. Dan ketika itu telah sedikit terdengar tentang dakwah yang beliau siarkan. Beliau pun menghadap ke arahku dan berkata, apa yang terjadi denganmu, hai Utsman? Aku berkata, aku merasa heran atas komentar negatif orang terhadapmu. Padahal engkau begitu baik dan memiliki kedudukan yang tinggi di mata kami.
Utsman berkata, lalu beliau mengucapkan, La ilaha illallah. Allah Maha mengetahui bahwa sungguh aku merasa merinding. Kemudian beliau membaca ayat, Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa rabbis sama'i wal ar innahu lahaqqum mislama annakum tuntikun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka kami, demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Quran Surat Az-Zariyat 20, ayat 22 sampai 23. Kemudian beliau berdiri dan keluar. Aku pun keluar mengikuti beliau di belakangnya. Lalu aku masuk Islam. Demikian dalam kitab Al-Isti'ab, jilid 4, halaman 225. Kemudian dakwah Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq menceritakan bahwa sehari sesudahnya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu datang ketika mereka, yakni Nabi SAW dan Khadijah radhiyallahu anha sedang mengerjakan sholat. Maka Ali berkata, Hai Muhammad, apa yang sedang kalian lakukan ini? Beliau bersabda, ini adalah agama Allah yang Dia pilih untuk dirinya sendiri dan Dia kirimkan bersama para utusannya. Maka aku mengajakmu agar beriman kepada Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, beribadah kepadanya, dan mengingkari Lata dan Uzza. Lata dan Uzza adalah Tuhan orang Quraisy waktu itu, rekan sekalian. Jadi ada 360 patung di sekitar Ka'bah itu. Yang paling besar, yang paling utama mereka anggap adalah Lata dan Uzza. Maka Lata dan Uzza ini ya sering disebut-sebut karena Tuhan mereka yang paling besar, yang paling utama, kira-kira begitu. Ali berkata, ini merupakan sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku tidak bisa memutuskannya sebelum aku memberitahukannya kepada ayahku, yakni Abu Thalib. Namun Rasulullah SAW tidak suka apabila rahasia beliau tersiar sebelum agama ini tersebar luas. Beliau pun bersabda kepadanya, Hai Ali, jika kamu belum mau masuk Islam, maka rahasiakanlah hal ini. Maka Ali berdiam diri pada malam itu. Kemudian Allah memasukkan Islam ke dalam hati Ali. Pada pagi harinya ia menemui Rasulullah SAW. Setelah datang di hadapan beliau, Ali berkata, apakah yang engkau tawarkan kepadaku, wahai Muhammad? Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, hendaklah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Kamu mengingkari Lata dan Uzza, dan kamu berlepas dari seluruh sekutu, yakni sesembahan selain Allah. Maka Ali melakukannya dan masuk Islam. Ia tetap datang kepada beliau secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada ayahnya, yakni Abu Thalib. Ali menyembunyikan keislamannya dan tidak menampakkannya dengan terang-terangan. Demikian dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 3, halaman 24. Menurut riwayat Ahmad dan yang lainnya dari Haba al-Urani disebutkan bahwa ia berkata, aku melihat Ali tertawa di atas mimbar. Aku tidak melihatnya tertawa, melebihi tawanya itu hingga terlihat gigi gerahamnya. Kemudian ia berkata, aku teringat akan perkataan Abu Thalib.
Suatu kali Abu Thalib datang kepada kami ketika aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib ini ayahnya Ali ya, rekan sekalian. Sedang mengerjakan sholat di lembah Batu Nakhla. Lalu ia berkata, apa yang sedang kalian lakukan, hai keponakanku? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk masuk Islam. Lalu Abu Thalib berkata, aku tidak merasa keberatan dengan apa yang sedang kalian lakukan, yakni sholat. Akan tetapi, aku tidak sudi selamanya jika pantatku berada di atasku. Ali pun tertawa karena merasa heran terkadang terhadap perkataan ayahnya. Kemudian ia berkata, ya Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di antara umat ini yang beribadah kepadamu sebelumku. Selain nabimu, ia berkata demikian sebanyak 3 kali. Sungguh aku telah mengerjakan sholat selama 7 tahun sebelum orang-orang mengerjakan sholat. Haisami, jilid 9, halaman 102, berkata, diriwayatkan oleh Ahmad Abu Ya'la secara ringkas, Bazar dan Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, sadatnya Hasan. Jadi derajat riwayat ini rekan-rekan sekalian adalah Hasan. Karena mungkin ada perawinya agak lemah sedikit ya. Jadi ketika Ali ini masuk Islam, agak berbeda dengan Utsman. Ali ini pada masa itu masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak, cuma dia sudah punya pikiran dan sudah memilah dan memilih sendiri. Dia belum mau masuk Islam ketika disampaikan dakwah Nabi, namun dia akan menyampaikan kepada ayahnya, yakni Abu Thalib. Abu Thalib ini merupakan paman Nabi atau adik dari bapaknya Nabi. Jadi paman namanya. Jadi Ali ini adalah sepupu, saudara sepupu Nabi, adik sepupu katakanlah gitu. Karena berlainan orang tua, anak pamannya. Maka Ali ini belum mau masuk Islam pada pertama kali menerima dakwah dari Nabi, tapi dia ingin menyampaikan, melaporkan dengan ayahnya, Abu Thalib. Tapi Nabi SAW melarangnya. Tidak perlu istilahnya. Sebagaimana kita dengarkan tadi, tidak perlu dilaporkan sama ayahnya. Kalau belum mau masuk Islam, cukup rahasiakan saja. Karena masih was-was Nabi. Namun pada kenyataannya, Ali ini setelah lewat 1 malam, akhirnya masuk Islam. Nah, pada suatu ketika, karena Ali ini selalu bersama Nabi SAW, di suatu lembah tadi namanya Batah Nakhlah itu, di daerah sana Quraisy itu, maka Ali bin Abi Thalib melihat mereka sholat. Melihat mereka sholat. Padahal saat itu, rekan-rekan sekalian, perintah sholat 5 waktu belum Isra Mi'raj ya. Belum Isra Mi'raj waktu itu. Ketika Ali ini masuk Islam. Masih minggu-minggu pertama gitu, bulan-bulan pertama, rombongan sahabat-sahabat utama yang tadi Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, itu pertama masuk Islam. Saya juga belum ketemu juga literaturnya sholatnya seperti apa Nabi ketika itu. Bentuk sholatnya. Dan belum ada sholat 5 waktu. Walau alam ya. Maka Abu Thalib, ayahnya Ali ini Abu Thalib, maka disebut Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib melihat mereka ini sholat. Maka dia mengatakan selama 7 tahun aku sholat, aku belum pernah melihat sholat seperti ini. Maka dia mengatakan aku tidak keberatan atas apa yang kamu lakukan. Cuma seperti pantat di atas yang diduduki. Maksudnya hal yang tidak wajar gitu. Atau hal yang berlawanan dengan pada umumnya. Nah, ini kira-kira. Kalau saya umpamakan seperti begini, kebiasaan kita kan biasanya namanya dompet. Itu dompet kan di pantat, di kantong belakang. Tapi ini dompet taruh di depan, di kantong depan.
memang tidak menyalahi, tetapi di luar kewajaran. Sama dengan bermotor, naik kendaraan bermotor roda 2. Yang di depan kan yang pada umumnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita adalah laki-laki. Yang belakang perempuan. Terlepas siapa tua siapa muda tidak ada masalah. Pada umumnya laki-laki di depan membawa motor, perempuan di belakang. Tetapi bila ada perempuan yang membawa motor, apalagi kalau itu perempuan tersebut adalah muhrimnya, anaknya, atau siapapun dia yang ada hubungan darah atau hubungan perkawinan, sedangkan yang laki-lakinya di belakang, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi di luar kewajaran. Itulah yang maksud Abu Thalib tadi itu. Baik rekan-rekan sekalian, kita lanjut ya. Satu bahasan lagi. Dakwah Nabi SAW kepada Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Ahmad meriwayatkan beserta sanadnya dari Sadat bin Abdullah, ia berkata, Abu Umamah berkata, hai Amr bin Abbasah, dengan alasan apa kamu mengaku sebagai seperempat bagian umat Islam? Ia berkata, dahulu pada zaman jahiliyah, aku melihat orang yang berada dalam kesesatan, dan aku tidak memandang berhala sebagai sesuatu apapun. Kemudian aku mendengar berita mengenai seseorang di kota Mekah yang menyampaikan kabar dan hadis-hadis. Maka aku menaiki hewan tungganganku hingga tiba di Mekah. Di sana aku dapati Rasulullah SAW masih bersembunyi dalam dakwahnya, sedangkan kaumnya berbuat sembrono atau sewenang-wenang terhadapnya. Aku pun menyelidikinya secara diam-diam. Lalu aku datang ke rumahnya. Aku bertanya, siapakah engkau sebenarnya? Ia berkata, aku Nabiullah. Lalu aku bertanya, apa Nabiullah itu? Ia berkata, yakni utusan Allah. Aku bertanya lagi, apakah Allah mengutusmu? Ya, jawabnya. Aku bertanya lagi, apa yang dia kirim bersamamu? Ia berkata, dengan risalah agar Allah diesakan dan tidak disekutukan dengan sesuatu pun, untuk menghancurkan berhala dan membina hubungan kerabat. Lalu aku bertanya kepadanya, siapa yang menyertaimu di atas agama ini? Ia berkata, seorang merdeka dan seorang budak, atau seorang budak dan seorang yang merdeka. Aku melihat bersamanya ada Abu Bakar bin Abu Quhafah dan ada Bilal, bekas budaknya Abu Bakar. Aku pun berkata, aku ingin menjadi pengikutmu. Beliau bersabda, untuk saat ini kamu tidak akan sanggup. Akan tetapi, pulanglah terlebih dahulu kepada keluargamu. Kemudian apabila kamu mendengar berita bahwa aku telah menang, maka ikutlah denganku. Amr berkata, aku pun pulang kepada keluargaku, sedangkan aku telah masuk Islam. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Aku pun mulai mencari-cari berita, hingga akhirnya datanglah serombongan penunggang unta dari Yastrib. Yastrib ini sebuah kota yang kemudian diganti nama menjadi Madinah. Aku bertanya kepada mereka, apa yang terjadi dengan orang Mekah yang datang ke tempat kalian? Mereka berkata, kaumnya ingin membunuhnya, namun mereka tidak mampu melakukannya. Ada penghalang di antara mereka dengan dia. Ketika kami berangkat, orang-orang berdatangan kepadanya dengan cepat. Amr bin Abbasah berkata, aku pun menaiki hewan tungganganku hingga tiba
di kediaman beliau di kota Madinah. Aku menemui beliau di rumah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenaliku?" Beliau menjawab, "Ya, bukankah kamu yang datang kepadaku di Mekah?" "Ya benar," sahutku. Aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku tentang apa yang Allah ajarkan kepadamu." Dan belum aku ketahui. Lalu perawi melanjutkan hadisnya secara panjang lebar. Hal ini diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Ibnu Sa'ad dari Amr bin Abbasah secara panjang lebar. Diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Ahmad dari Abu Umamah dari Amr bin Abbasah. Lalu perawi melanjutkan hadisnya. Di dalamnya disebutkan, aku berkata, dengan risalah apa dia mengutusmu? Beliau bersabda, dengan risalah agar hubungan kerabat dibina, pertumpahan darah dihentikan, jalan-jalan diamankan, berhala dihancurkan, dan agar hanya Allah yang disembah, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Aku berkata, betapa baiknya risalah yang dengannya dia mengutusmu. Aku persaksikan kepadamu bahwasanya aku telah beriman kepadamu dan membenarkanmu. Lalu apakah aku harus tinggal bersamamu atau bagaimana menurutmu? Beliau bersabda, kamu telah melihat orang-orang tidak suka terhadap agama yang aku bawa. Maka tinggallah kamu bersama keluargamu. Kemudian apabila kamu mendengar berita bahwa aku telah berangkat ke tempat hijrahku, yaitu kota Madinah, maka datanglah kamu kepadaku. Ini riwayat yang lain, hampir sama ya. Yang pada intinya Amir bin Abbasah ini datang ke Mekah, masuk Islam pada masa-masa awal. Namun Nabi mengkhawatirkan keselamatannya kalau dia ikut Nabi karena dia termasuk orang luar ya. Orang luar kota Mekah, ya tamu. Maka dia disuruh kembali ke keluarganya dan dia tetap merahasiakan keislamannya. Takut dia dianiaya, takut dia nanti dikucilkan. Karena pada zaman awal-awal Islam itu orang-orang masuk Islam ini dimusuhi. Karena sekalian, dimusuhi oleh orang-orang yang belum masuk Islam. Dianggap menciptakan agama baru, menghalang-halangi agama yang lama. Nah, demikian. Kita lanjutkan ya. Diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Muslim, Tabrani, dan Abu Nuaim sebagaimana dalam kitab Al-Isobah jilid 3 halaman 6. Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istiab jilid 2 halaman 500 dari jalur sanad Abu Umamah secara panjang lebar, dan Abu Nuaim dalam kitab Dalailun Nubuwah halaman 85. Rekan-rekan sekalian, memang awal-awal Islam itu sahabat-sahabat banyak menderita ya. Karena memang jumlahnya sedikit dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu kebanyakan orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang tidak punya. Walaupun di antara mereka juga ada yang bangsawan, ada orang kaya, tapi yang kebanyakan orang-orang miskin dan dari budak. Tadi Amr bin Abbasah ini sudah mengetahui riwayatnya sebelumnya, dari kitab yang dia pelajari sebelumnya, dari agama sebelumnya, bahwa akan ada nabi yang menyertainya disertai dengan orang merdeka dan seorang budak. Seorang merdekanya Abu Bakar dan seorang budak itu adalah Bilal. Bilal ini tadinya sebelumnya bukannya budak dari Abu Bakar yang sudah dimerdekakan, tapi budak Umayyah. Budak Umayyah, tapi dia masuk Islam, ketahuan oleh tuannya, maka dia disiksa. Disiksa, ditindih batu yang berat, dicambuk, segala macam, disiksa habis-habisan. Sampai dia ini hampir mati. Karena kenapa? Karena dia ini sudah memeluk agama Islam.
Ketika disiksa, disuruh meninggalkan agamanya, maka Bilal tidak mau lagi. Inilah hebatnya keyakinan manusia yang sudah melekat dalam hati dia. Dia tidak akan meninggalkan Islam walau dia disiksa dengan siksaan yang sangat berat, yang nyaris membunuhnya, dengan pedih, dengan kesakitan, dicemeti, kemudian ditindih batu dengan batu yang besar sehingga tidak bisa bergerak. Dan Abu Bakar menyelamatkannya dengan membeli budak itu dengan belian yang sangat mahal yang tidak sesuai, di luar nalar. Saya lupa literaturnya berapa tuh. Abu Bakar membebaskan Bilal itu dari Umayyah supaya lepas dari siksaan. Setelah dibayar dan Bilal berpindah jadi budaknya Abu Bakar, maka Abu Bakar memerdekakannya. Ini Bilal. Dan pada masa dewasanya, pada masa agak berlanjut usianya, Bilal ini pernah jadi gubernur di Irak. Jadi begitu penderitaan mantan budak bisa jadi gubernur pada masa itu. Rekan-rekan sekalian, berkat keizinan para sahabat, kita sebagai umat muslim yang saya yakin mungkin kebanyakan kita Islam ini kita dapat dari keturunan. Karena orang tua kita ketika lahir sunnah diazankan sebelah kanan, diiqamatkan sebelah kiri. Ketika kita sudah mulai berbicara, diajarkan kalimat La ilaha illallah. Memasuki usia balita, di atas balita kita mungkin dimasukkan ke pengajian, di masjid, di rumah ustadz. Sampai kita sekarang, karena kenapa awalnya kita lahir dari rahim ibu yang memang Islam. Mungkin sangat sedikit, sangat jarang kita di Indonesia yang lahir dari ibunya non-Islam, non-Muslim, dan dia masuk Islam. Dibandingkan yang kita lahir memang dari ibu yang Muslim. Itu yang patut kita syukuri. Seandainya kita dilahirkan kepada ibu yang non-Muslim, ayah yang non-Muslim, mungkin kita hari ini belum masuk Islam. Tetapi para sahabat, mereka masuk Islam pada masa awal, sehingga mereka disiksa. Agama yang mereka pegang betul-betul hasil perjuangan mereka, jiwa raga mereka, harta mereka. Banyak nanti kisah-kisah di sini, sahabat yang mengorbankan hartanya, jiwanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pengorbanan-pengorbanan tersebut Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu contoh. Artinya kita juga sekarang, posisi kita sekarang, jangan-jangan kita belum ridho kepada Allah. Oke, dari harta, dari perbandingan harta. Kalau kita lihat, kenapa orang-orang yang tidak beriman, katakanlah, orang-orang non, kok mereka bisa kaya, bisa punya harta berlimpah. Kita yang hari ini selalu sholat, selalu berdoa, selalu berbuat baik, kok kita tidak ada. Hanya rekan-rekan sekalian. Gimana? Jadi keadilan Allah adalah terletak pada ridhonya kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Yang penting Allah ridho dalam diri kita. Itulah para sahabat dahulu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tidak memperpanjang bacaan kita malam ini rekan-rekan sekalian. Berhubung dengan waktu kita, ada kesempatan, ada waktu kita akan lanjut kembali ke depannya malam besok. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang dibaca malam ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan serta kita sampaikan. Setidaknya dengan taklim ini telah membebaskan diri kita dari kewajiban tolabul ilmi faridotan ala muslimin wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim dan muslimat. Dalam setiap hari setidaknya kita ada belajar ilmu agama. Walaupun sedikit. Dan menyampaikan agama. Balighuni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Semoga dengan yang kita sampaikan tersebut dapat memberikan manfaat. Sehingga saudara kita yang kita sampaikan
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun sebagai penyebabnya akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian taklim kita malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.